Hap, hap, hap. Hobinya loncat-loncatan, kesana kemari. Tahu dong Bunda Panda, sama si hewan gemesin satu ini. Cuma tahu nggak sih ini fakta-fakta unik soal dia? Tuh, apalagi ternyata kalau misalkan udah beradaptasi sama manusia, bisa juga diajak interaksi, disayang-sayang main kayak begini. Jenjang kakinya, ada kantong di perutnya. Ini dia, si eksotik dari Australia, kanguru. Di kampung halamannya sana, populasinya banyak. Makanya kalau nanti ke Australia, lihat si dia di sana-sini, jangan heran ya bun. Ya, suka dibiarin aja gitu. Meski ada yang liar, ternyata si kanguru bisa juga loh jadi sohib kesayangan. Cuma-cuma mesti pastiin jenisnya. Jangan sampai jenis yang dilindungi ya, Bun Pan. Kayak jenis yang mau Satwapedia bahas ini nih, si kanguru abu-abu timur. Kalau karakternya emang dia bisa interaksi sama orang atau harus butuh pendekatan lebih sih? Nah, kalau untuk jenis kanguru abu-abu memang lebih relatif jinak ya, nggak agresif kayak kanguru merah. Oh gitu. Tapi tetap butuh pendekatan khusus juga agar mereka bisa lebih deket kayak kita sekarang. Tuh. Bahkan sama orang baru juga nggak ada takut-takutnya ya? Ya, nggak ada. Si dia tuh jenis kanguru paling gede kedua katanya Bun Panan di dunia. Cirinya yaitu si bulu-bulunya yang warna abu-abu. Persebarannya pun gak terlalu banyak, hanya di kawasan timur dan selatan Australia aja. Nah, kalau untuk ukuran, untuk kanguru abu-abu hanya sebesar ini untuk yang betina. Sedangkan yang jantan itu bisa lebih besar lagi, beratnya bisa mencapai 60 kg. 60 kilo? Iya. Oh iya, talking soal bobot. Si mommy kanguru ini nggak kaleng-kaleng strongnya Bun Pan. Ya bawa diri, ya bawa baby kanguru kemana-mana. Yaitu di kantungnya. Kan namanya juga hewan berkantung alias marsupial. Ketika melahirkan, kanguru itu kan juga ngegedein anaknya itu di luar rahimnya. Jadi akan beberapa bulan di dalam kantongnya untuk disempurnakan bentuknya. Nah, selama di dalam kantong juga mereka bakal nyusu. Di putingnya si induk gak lepas-lepas sampai akhirnya siap dikeluarin. Oh alah, jadi gegara hamilnya bentar Bun. Cuma 33 sampai 35 hari aja. Nah, nih ada si Jordan, umurnya sekitar 7 bulan nih. Nah, ini biasanya emang di umur 6 bulan awal ya. Dia ini baru mulai keluar dari kantongnya buat explore dunia luar. Makanya masih takut-takut tadi, masih nge-explore. Ini siapa sih? Siapa? Makanya gedein anak kanguru di kantungnya itu. Buat si kanguru yang baru lahir dipantau serius. Soalnya kadang suka nggak inget badan. Terlalu lincah, sakit dia kan? Sama bingits ya Bun Pan kayak Nanda. Padahal kalau masih kecil gini badannya tuh ringkih. Kita cek mulai dari kondisi feses, sisa makanan, dan lain sebagainya. Namun secara fisik bisa kita lihat apabila kupingnya sedikit turun begini, atau matanya agak sayu, bisa dikatakan itu ada indikasi sedikit yang salah, atau memang ada sesuatu hal lain yang berkaitan dengan kesehatan si kanguru ini sendiri. Bisa tumbuh hingga setinggi orang dewasa. Kanguru ini full herbivora ya Bun, aka vegetarian, alias makan rumput-rumputan aja. Juga sayur-sayuran jadi makanan favoritnya. Hewan herbivora, makannya rumput dan sayur. Nanda jangan mau kalah ya. Op. Wow, tuh. Ini Darwin, si kanguru abu-abu jantan dewasa. Ini tingginya memang bisa mencapai 180 cm rata-rata. Kelihatan ya. Tadi belum sampai ujung kakinya aja tuh, udah hampir setinggi saya. Kebayang kalau udah sampai ujung kakinya itu bisa setinggi apa tuh. Belum lagi loncatannya, bisa sampai 2 meter.
Tinggi banget kan bun? Tapi tinggi maksimal kanguru abu-abu ini cuma pada si pejantan aja, bukan betina. Apalagi ketika masuk masa kawin. Biasanya para pejantan akan saling beradu kekuatan untuk memperebutkan betina. Aduh dudu, demi cinta apapun ya Bun Pan akan ditebus. Jadi Bun Pan jangan heran ya kalau lihat kanguru buntutnya besar dan kuat. Suka dipakai nahan badannya pas nendang kalau lagi adu kekuatan. Nah tuh, walaupun emang terkenal kuatnya itu di bagian kaki ya, tendangannya lumayan, kecepatannya cepat, buntutnya juga ternyata berat karena bisa buat berdiri. Ini kuku kanguru juga ternyata lumayan tebal dan tajam. Karena kalau di alamnya kanguru ini punya apa ya, sifat alamiah, bisa cari sumber air. Jadi fungsinya untuk menggali tanah. Kalau misalkan lagi dalam keadaan tandus atau kering, bisa nyari tuh dia tanah mana kira-kira yang di dalamnya ada airnya. Makin dilihat makin jatuh hati kan pastinya. Makanya yuk sama-sama jaga habitatnya juga kelestariannya supaya panjang juga hidup mereka.